bersama saya Sakita Meliana Sari. Saya Afrian dan Halo Mas Afrian, bagaimana kabarnya hari ini? kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Kak Sakita? Alhamdulillah ini sangat baik karena kita hari ini akan kedatangan atlet Unwahas yang terkenal. Wah keren. Dengar-dengar sih orangnya suka kekerasan ya. Kok bisa suka kekerasan? Ya kan sukanya keras kan? Ya itu suka beda diri, mereka itu cewek, cowok, ganteng, terus putih, tinggi, yang satunya juga cantik, putih. Keren. Mau lihat dong? Oh lihat, sekarang nih. Ya. Oke, ayo kita main dulu sekarang juga ya. Ya. Mari kita undang Mbak Heni dan Mas Ridwan. Alhamdulillah baik. Halo Mbak Heni dan Mas Ridwan. Hai. Sobat teman-teman Unwahas belum tahu nih siapa kalian. Boleh dong perkenalan diri dari Mbak Heni dulu nih. Halo Sobat Unwahas, perkenalkan nama saya Tri Utami Nugraheni. Saya atlet gulat dari Universitas Sri Nasim Semarang. Bagaimana Mas Ridwan? Halo Sobat Unwahas, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah atlet silat dari Universitas Sri Nasim Semarang. Oke, kita semua udah kenal ya sama Mbak Heni dan Mas Ridwan. Kalau Mbak Heni itu asal mana? Aku asalnya dari Wonosobo, asli Wonosobo, cuman sekarang domisilinya ada di Kendal. Aku tinggal di Kendal, tidak ngekos. Kalau Mas Ridwan ini? Kalau saya asalnya asli Semarang. Semarangnya di Gunung Padi, kebetulan dekat dengan Universitas Sri Nasim Semarang. Gitu. Kok bisa tertarik menjadi sebelumnya ini Mbak Heni atlet apa ya? Aku atlet gulat. Oh, kok bisa tertarik itu gimana ceritanya? Atau ada cerita tersendiri atau bagaimana? Awalnya sih nggak tinggal di sini ya, tadinya tuh ada di Wonosobo. Aku sekolah di Wonosobo, habis itu ada event pra. Event pra itu waktu SMA kelas 3. Nah di situ ditawarin buat main pra, kelas 62 kg putri kalau nggak salah. Terus habis itu TC ada training center yang kita tuh collab, jadi tuh kayak latihan bareng-bareng gitu sama atlet Kendal. Di sana aku tinggal bareng, aku latihan bareng selama 3 bulan. Nah habis itu aku main di Porprov. Setelah main di Porprov, aku mau sekolah di kelas 3. Aku wisuda, habis wisuda belum ada rencana setelah itu mau ngapain, atau mau kerja atau mau kuliah. Sebenarnya aku tuh nggak kepikiran buat kuliah, cuman kan pelatihku yang pernah dibilang ini nyaranin mau nggak kuliah di Unwahas, ada beasiswa nih KIP gitu. Saya kalau nggak diambil, nah terus aku mikir kayak nanti kalau misalnya aku ambil terus bisa kerja apa enggak ya gitu. Soalnya aku lulusan dari pemasaran ya SMK gitu. Jadi kalau misalnya kuliah gitu masuk olahraga sebenarnya kayak kurang tertarik gitu. Terus setelah itu pelatih bilang coba dulu aja gitu. Akhirnya aku coba, ternyata rezekinya di sini, aku masuk ke sini gitu. Terus jadi atlet di sini. Wah, Pindah domisili. Ya, keren banget sih kalau kayak gitu. Itu mulainya dari umur berapa kalau bisa olahraga seperti itu? Dari kelas 2 SMP. Berarti umur berapa ya? 15 tahun? 16 tahun ya? 16. Itu ada di ekstrakurikuler atau bagaimana? Awalnya bukan ekstrakurikuler sih, cuman kayak ditawarin sama guru olahraga. Karena mungkin kan ini salah satu olahraga yang belum familiar ya, belum kayak terkenal kayak silat, voli. Awalnya aku terus voli, cuman karena di voli mungkin bakatnya kurang gitu ya. Terus jadinya kayak kamu mau nggak nih ada event sampai langsung provinsi itu kan kayak lumayan banget gitu ya. Langsung provinsi jadi kayak ikut, awal nggak tahu kayak gimana olahraga gulat. Terus guru bilang kayak cuma tarik-tarikan aja, terus basicnya kayak tarikan, dorongan, tandingan gitu. Terus oke ikut event pertama itu di
Jadi seperti itu ya Sangat ceritanya. menarik sekali. Jadi aku pengen ikut gulat. Oh, emang bisa. Enggak bisa. Boleh nanti aku ya. Iya bisa. Klik-kliknya aja. Lanjut. Ya boleh lanjut untuk Mas Udin bagaimana ceritanya? Awal mulanya, Awal mulanya. Mama ikut tertarik dengan pencaksilat ya. Iya. Awal mulanya itu ketika dulu waktu waktu sekolah di MTS, karena dulu kan saya di pondok ya. Jadi setiap Sabtu sore itu ada ekstrakurikuler pencaksilat. Dan awal mula tertarik itu ketika ada senior dari pencaksilat. Ketika ada yang namanya itu kayak muhasabah. Jadi muhasabah itu di pondok dikumpulkan jadi satu. Jadi nanti ada kayak pengajian gitu. Jadi satu cowok cewek tapi bisa. Dan nanti setelah pengajian itu ada dari atlet-atlet pencaksilat senior ini yang berprestasi khususnya itu dipanggil. Jadi kayak berikan apresiasi dari dari saya. Dan awal mula tertarik pencaksilat dari situ, akhirnya di ekstrakurikuler mulai serius. Kemudian kelas 9 itu keseriusannya mulai dilirik dari pencaksilat ekstrakurikuler. Akhirnya kelas 9 itu baru ditarik di tim utamanya yang di pencaksilat, di campnya itu di Jatisari. Nah dari situ tertarik, akhirnya ikut seleksi, ikut TC, training camp, dan akhirnya bisa ikut kejuaraan Popda, Pramuda, dan lain-lain. Wah, keren ya. Tapi sebelum itu kok bisa tertarik dengan pencaksilat itu ada ceritanya nggak? Kalau apa karena pengen kayak bela diri atau gimana? Kalau itu sih dulu ya bela diri kan pasti, kalau apalagi cowok ya, apalagi cowok kan pasti bisa lah, pengen bisa, tetap harus bisa bela diri. Kemudian tertarik karena dulu senior tuh di sana humble gitu, kalau ngajar juga enak, dan di situ saya ada bakat, akhirnya bisa ikut di tim dan juga bisa ikut event. Berarti bukan karena dibully atau gimana? Bukan. Amanat ya itu, bukan. Oh, ikutan kamu Mas. Jadi kayak itu dua-duanya ceritanya menarik sekali ya. Iya. Saya jadi pengen ikut Mas. Kalau itu mungkin salah dipikir lagi. Terus waktu pertama kali menekuni senam olahraga ini tuh apa yang membuat kalian yakin untuk melanjutkannya? Dari Mbak Dini dulu. Kalau dari aku salah satunya tuh karena mau beasiswa. Terus ditawarin beasiswa sama tempat tinggal juga. Waktu bilang kan nanti ada beasiswa gitu, kalau nggak diambil tuh sayang gitu kan. Terus nanti bisa sambil latihan di sini. Ternyata udah ada tempat latihan juga. Terus gitu sih, cuma juga karena ketemu teman-teman baru juga ya, itu bikin seru juga. Gitu. Kalau Mas Ridwan gimana? Menekuni itu karena di SMA itu sempat ikut dan akhirnya kebetulan dapat juara 2, dan kemudian mulai tes terus, seminggu itu hampir full latihan seminggu, dan akhirnya ketika lulus habis lolos seleksi dari Pramuda, akhirnya di Popda. Nah dari situ Popda main, akhirnya menang, akhirnya dapat juara 1. Dari situ tertarik terus digembleng sama pelatih, ini kamu bisa. Akhirnya sampai sini, sampai hari ini di Universitas PTSI masih mengikuti pencaksilat. Sangat menarik. Pernah nggak sih kalian cedera gitu? Kalau cedera ya pasti ketika pertandingan pasti pernah alami, entah itu terkilir atau itu bengkak dan lain-lain. Saya rasa hampir semua atlet yang melibatkan kontak fisik ya, apalagi kan kita berdua gulat sama pencaksilat kan kontak fisik kan pasti. Nah itu pasti setiap pertandingan saya rasa ketika habis bertanding pasti ada yang cedera.
Itu menimbulkan rasa trauma nggak? Kalau trauma menurut saya sih enggak ya. Cuman kalau rasa sakit pasti ada. Gitu. Sakit mana sama hatinya mas? Sakit hatinya. Dari cedera-cedera itu kalian merasakan trauma nggak sih untuk melanjutkan? Kalau trauma sih pasti ada ya, cuman kalau trauma itu bisa dilawan sih menurut aku. Waktu ke Jogja, kalau nggak salah kemarin ada ke Jogja junior, aku ikut kelas 62 meter putri, main ronde kalau nggak salah ronde kedua itu partai ke berapa ya, kalau nggak salah itu sampai kedua kalinya itu cedera paha kiri dan pertandingan langsung diberhentikan ya. Berarti itu terkilir atau plekse atau patah atau Bukan sih, itu tuh kayak dislok mungkin ya bisa dibilang. Posisinya tuh jatuh, jadi posisi aku berbalik miring. Kan mungkin ketinggian atau gimana aku ya. Yang aku rasain itu cuma sakit aja di sini. Pertandingan langsung diberhentiin, terus dibawa sama tim medis. Karena pelatihku waktu itu jadi wasit, terus pelatih langsung ke tempat medis. Habis itu aku nggak tahu kayaknya dibenerin gitu aja, terus disemprot pakai kulit spray kalau nggak salah gitu. Saya itu penyembuhannya hampir 1 bulan. Tapi untuk latihan itu bagus. Sama buat melawan rasa trauma. Nah itu kalau misalnya kita trauma tapi kita nggak melawan trauma itu, kalau kita sakit tapi kita nggak mau latihan atau nggak kayak latihan ringan-ringan aja, yang penting kita gerak itu mau bikin semuanya cepet itu coba pulih ya. Kalau patah tulang gitu pernah nggak sih atau retak gitu? belum pernah, tapi temenku pernah patah hidung. Itu waktu lagi sparring partner sama aku itu bikin trauma juga sih hidung. Soalnya kayak di depan mata hidung patah, bener-bener patahnya tuh begini kayak Mencok ke sana, darahnya langsung ngalir gitu. Jadi merasa ya berarti ya? Bikin trauma. Yang ngelatain siapa? Jadi itu hidung ketemu ini dari aku. Enggak, maksudnya tuh lagi tanding sama teman atau temen tanding sama temen? Mbak lagi tandingan latihan, Oh. lagi latihan bareng. Cuman karena waktu itu nggak tahu ya, karena kerja besar aku bisa busuk gitu, jadi kepala aku jedot hidungnya dia. Apa? Mungkin anda tidak pribadi. Iya. Anda mau jengkel kan itu aku. Nggak rendam ada sih. Kalau anda sendiri pernah? Kalau aku sih pernah di tahun 2024 ketika event se-Jawa Tengah, waktu itu partai final ketemu atletnya dari Banyumas. Waktu itu partai final babak pertama itu udah sengit, poinnya jarak-jarak, tapi kebetulan poin masih pegang saya, poin menang, poin unggul. Kemudian babak kedua ada kesalahan fatal dari saya. Waktu saya nendang, waktu dibanting, jatuhan saya itu salah. Waktu jatuh posisi tangan saya bawa dulu, harusnya kalau Pancasila dibanting dari atas ke bawah harusnya ini dulu, punggung dulu. Tapi karena saya salah jatuhan, tangan kiri dulu, akhirnya langsung patah. Gitu. Habis langsung patah, saya duduk dulu. Saya angkat tangan kiri saya begini, bilang sama Musel, Mas gak bisa patah, aku bilang gitu sampai sini kan waktu belum terasa. Akhirnya diberhentiin, pertandingan diberhentikan, tim medis datang. Soalnya ya karena itu pakai baju panjang kan ya, jadi kelihatannya belok ke sini. Ini belok patah, akhirnya pertandingan diberhentikan. Tapi poin masih unggul saya, poin masih unggul di aku. Tapi karena aku gak bisa melanjutkan pertandingan kan, akhirnya diskualifikasi, tapi tetap dapat juara juga. Tapi kalau trauma sih mungkin sampai sekarang ya, kalau ada pertandingan yang kayak harus jatuh gitu loh ke bawah, kayak ada trauma. Kalau tangan di sini masih ada trauma. Jadi langsung kepikiran waktu di pertandingan waktu itu trauma masih, cuman kalau tetap dilawan dengan counter kayak lebih diperbaiki jatuhannya gitu.
Boleh, silakan. Waktu jatuh terus patah, yang dirasain itu apa sih? Yang dirasain itu di tulang yang patah ya. Ya. Itu rasanya tuh panas gitu. Sini kan patah ini, nah di sini pas di tulangnya itu patah banget, panas banget, panas banget. Otomatis kan di aliran darah ini kan ada yang nyumbat itu. Nah, yang nyumbat itu juga rasanya kayak panas, kram gitu rasanya. Berarti tangannya nggak bisa digerakin sama Nggak bisa digerakin. Waktu patah itu pun mau diangkat, Iya. tapi nggak bisa. Akhirnya tak pakai tangan di satu buat ngangkat ini. Gitu. Tapi sampai keplek-keplek gitu kan? Waktu yang kalau keplek-keplek enggak sih. Cuman itu kan ada dua tulang itu di situ. Yang patah itu tulang tengah. Tulang patahnya itu sampai sini. Tapi nggak yang sampai berjarak gini nggak. Jadi patahnya cuma gini. itu langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit. Operasi atau Waktu itu kan hari Minggu. ya? Jadi karena hari Minggu dokternya kan kalau hari Minggu itu nggak bisa, nggak ada dokter. Akhirnya saya harus nunggu 1 hari. Oh, Jadi itu nahan rasa sakit 1 hari. Hari Minggu ya itu ya? Ya hari Minggu. Saya itu mikir dalam hati. Ini rasa sakitnya lebih sakit daripada sakit hati. Anjay. Maaf ya, maaf ya. Jadi setelah di tengah perjalanan itu kan pasti punya tantangan tersendiri ya. Itu tantangan apa yang paling berat dihadapi waktu menjadi atlet, terutama saat ini harus membagi waktu dengan kuliah seperti itu. Bagaimana untuk Mbak Eni? Kalau aku sih mungkin bagi jadwal latihan sama ini ya kuliahnya. Kalau kuliah itu sekarang lagi banyak banget tugas, nah itu betul. Karena latihan aku tuh dari pagi, terus sore latihan. Kalau pagi itu dari jam 5:30 sampai jam 7. Kadang tuh yang bikin susah tuh kalau ada ini matkul pagi. Nah, jadi aku harus mulai latihan dari awal. Terus dari awal banget teman-teman belum pada bangun, aku harus bangun duluan. Terus ngejar ini apa kelas paginya itu sih yang paling aku takut. Oh jadi latihannya itu 2 kali, pagi Iya, sama sore ya? pagi sama sore 2 sesi. Kalau pagi fisik, kalau sore itu teknik. Itu biasanya kalau latihan berapa jam? Berapa jam ya kalau dari pagi atau sore? Ya, Itu beda-beda. Beda-beda sih, kalau 2 jaman kalau nggak salah ya. Kalau pagi kan dari jam 6 sampai jam 7, jam 7:30 mungkin baru jam 4. Kalau sore itu mulai jam 4, habis maghrib harus selesai. Jadi 2 jam. Oh, seperti itu. Apa nggak capek kalau kayak gitu setiap hari? Ya capek sih, cuman itu kan udah jadi tuntutan ya. Jadi kita juga di kampus kan ditarget harus kawan sama baik kampus sama aja sekali kan sebenarnya itu. Karena mahasiswa COVID juga Lagi ada penyemangatnya, sampai semangat ya. ya sih. Ya salah satunya mungkin itu ya. Untuk Mas Ridwan, Kalau bicara soal tantangan ya, tantangan yang pasti konsisten latihan sama pasti latihan itu latihan tidak cuma yang penting latihan, tapi latihan yang penting. Jadi latihan konsisten, latihan terus menerus. Apalagi kan atlet dituntut latihan setiap hari ya pasti. Jadi tidak yang malas-malasan karena setiap prosesnya pasti ada hasil. Paling nama harus Wisro di setiap kesusahan kan pasti ada kemudahan. Jadi latihan keras nanti pasti akan ada hasil di akhir. kalau itu Mas kuliahnya gimana jam kuliah? Kalau jam kuliah kebetulan jam kuliahnya kan banyak kan pagi ya. Pagi dan latihan setelah itu kebanyakan sore sama malam. Kalau saya tuh sehari satu sesi latihan. Ada yang sore hari, ada yang malam hari. Jadi untuk memvaksin waktunya Pak buat bagi jam kuliah sama jam latihan, menurut saya buat saya sih masih bisa bagi waktunya. Karena kuliah kan pagi sama latihan kan sore bisa. Masih bisa dibagi. Itu berapa sih? Oh iya gitu. Berapa jam? Maaf ya. Kalau untuk satu sesi latihan sih kebanyakan 2 jam. Kecuali kalau ada latihan fisik atau latihan yang lain
terus kayak jogging, mungkin kadang jogging 1 jam, atau kalau nggak nge-gym, kalau nge-gym kan bisa target ya, pasti ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, bahkan ada yang lebih. Oh seperti itu. Tapi pernah nggak ngerasa kayak bosen setiap hari latihan terus kayak iri sama teman-teman yang lain buat nongkrong kayak gitu? Gimana Mas? Pernah nggak? Kalau iri sama teman-teman sih pasti ada. Kalau kan kita masih muda ya, Ya, masih muda. Lihat teman-teman nongkrong, ngopi, kan pasti pasti iri. Tapi kan yang namanya atlet dituntut buat mencapai hasil yang lebih tinggi lagi. Pasti harus ada yang dikorbankan. Apalagi kan atlet harus mengorbankan waktunya kan buat latihan. Menurut saya 75% sih atlet mengorbankan waktunya buat latihan. Itu juga. Kalau ini ada. Jenuh, bosan itu pasti ada. Cuman karena di 1 minggu itu kita pasti ada libur kan. Kalau Mas itu ada libur nggak? Ada. Kalau aku hari Minggu liburnya. Jadi kalau lihat teman-teman nongkrong, teman-teman main juga kayak jadi banget mereka nggak latihan, di sini harus latihan gitu kan. Ya, mungkin hari Minggu itu yang hari libur bisa dibuat kayak buat main, jalan-jalan. Karena aku juga mau ke pesisir ya, ke pantai gitu. Karena main ke pantai, kalau nggak jajan apa yang kamu mau gitu aja sih paling itu yang gimana sih. Kalau nggak nonton drakor gitu. Oh seperti itu. Itu tapi ini punya pacar. Pacar punya. Enggak pacar. Ya Mas Hadi ya. Kamu Yang sampai ya. Coba. Sebelum jalur kuning walaupun masih LDR jadi kayak pernah nggak itu kalau diajak temennya main terus nolak gitu? Ya tapi enggak. Sebenarnya bukan nolak sih, cuman karena jadwal yang padat ya, Nggak ada waktu ya. Iya, nggak ada waktu. Mungkin itu sih. Harus cari timing yang pas. kalau melihat ke belakang nih, kalian tuh pernah nggak ada momen dimana kalian merasa ingin berhenti jadi atlet atau ingin berhenti jadi atlet, terus gimana caranya kalian itu buat mulai latih? Itu kan masa-masa sulit ya, mungkin pas waktu kalian bosan atau gimana? Waktu kejuaraan harus Kalah, itu kan bikin mental turun banget ya. Nah itu gimana caranya? Sebenarnya sih yang jawab aku kan. Boleh nih, isi dulu nih. Ya dulu nih, boleh nih. Nah, ya kan dong. Kalau merasa ingin berhenti ya, itu ada pasti sih kayak jenuh kayak. Aku mikir tuh kadang kayak, ngapain sih latihan pakai ini tuh apa sih yang dikejar, apa yang dikejar gitu. Padahal tuh kayak sebenarnya itu semua info manfaatnya. Kayak misal aku bisa sampai di titik ini ya karena ini loh ada kuliah yang harus dijalani. Dari latihan ini aku bisa kuliah gitu. Mungkin kalau rasa kayak berhenti itu pelatih juga selalu nyemangatin sih. Kayak, kamu tuh di sini tuh buat latihan, ada yang harus dikejar, ada target yang harus kamu dapat emas gitu. Kalau kamu udah dapat emas, ya apa yang kamu mau tuh bisa kok terwujud gitu. Ini gitu sih. Mas Jola apa sih ya? Mas Jawa. Bukan salah. Oh bukan ya, salah ya. Rasa jeli bukan Iya, Mas Jeli. Itu udah kompleks. Tapi lanjut. Kalau Jepang ini gimana nih? Kalau jenuh, bosan, kemudian yang lain-lain itu ada ketika saya patah tulang di event waktu di kejuaraan tertentu. Ya, yang final itu kan harus menepi selama hampir 1,5 tahun kan. Ya, ya 1,5 tahun lebih lah itu, 1,5 tahun lebih. Nah, akhirnya disitu mikir waktu itu ya mau berhenti aja jadi atlet. Sampai akhirnya datang teman-teman yang dari Universitas sini kan banyak teman-teman pencak silatnya. Akhirnya diajak lagi, ayo sini ikut. Habis operasi copot peng. Nah,
itu jarang latihan lagi. Akhirnya biasa aja sini ikut sini. Akhirnya ikut lagi karena bakat mungkin masih ada ya. Cuma kalau fisik aduh udah megah-megah Mas. Akhirnya dari situ mulai ikut lagi seleksi latihan ditekunin lagi. Nah dari situ mulai ikut event lagi ya sama Universitas Mediasi gitu. Pengalaman yang kalian lalui itu ada satu yang berkesan banget gak sih atau kayak membanggakan gitu? Gimana menurut Mbak ini dulu? Kalau aku ada sih. Aku dari 2019 sampai 2026 ini baru dapat 1 medali emas. Dan itu tuh prosesnya tuh panjang banget. Yang bikin bangga tuh karena waktu aku dapat medali emas itu latihannya tuh benar-benar keras banget, benar-benar yang kayak di push banget. Target yang aku tuh sekolah sama satu anak pemalang yang benar-benar kayak ketemu terus nih, tapi nggak pernah kita nggak pernah kalah, kayak selalu ketemu di final kalah. Terus waktu itu mungkin karena dia latihannya udah mulai turun, terus aku ditarget di situ. Jadi kejuaraan junior terakhir aku 2005 kan itu umur terakhir ya kalau ke junior. Oh, iya. Nah, terus waktu itu poinnya tinggi aku. Terus sebelum aku cedera, sebenarnya cedera aku di event itu. Keseluruhan poin umur aku, terus perhitungan poin menang aku. Terus sebenarnya di situ kayak menang gak ya gitu. Nah, aku udah emas di situ sih ya bangga banget di situ sih. First time dapat emas. Oh gitu. Itu baru pertama kali kejuaraan atau? Udah beberapa kali Beberapa kali. kejuaraan, ya dari 2019 sampai 2024. Berarti yang dilawan itu kayak misalnya juara bertanding gitu ya? Ya, biasanya tuh dia juara 1, aku juara 2, dia juara 2, aku juara 3. Jadi di bawahnya terus gitu. Oh, seperti itu. Jadi kayak suatu yang tambah banget kayak aku bisa ngalih dia gitu. Itu sih yang paling. bagus sih. Kalau untuk Mas Ridwan, Kalau aku yang paling dibanggakan ya waktu ikut event yang mewakili Universitas Mediasi. Waktu event di Magelang itu waktu itu, karena kan itu event nasional ya, meskipun open tapi nasional. Waktu itu ketemu sama atlet-atlet yang berkelas, ketemu atlet porprofnya Grobogan, kemudian atlet porprofnya Boyolali sama atlet porprofnya Magelang gitu. Meskipun saya finish di peringkat kedua, tapi ketika main itu selalu ada adrenalinnya gitu. Jadi kejar-kejaran poin terus gitu. Ya, teknik sama mental semuanya diuji di situ. Jadi prestasi yang membanggakan, apalagi kan sama universitas ya. Di menurut saya dia sangat membanggakan. oke seperti itu. Kenapa lehernya Mas Afri? Karena ini. Oh ini. Ya. Kalau ada minumnya ya. Kayaknya kita nunggu hujan aja. Hujan boleh aja nih. Di belakangnya nih. Ya udah haus ya. Sariawan ini pulang-pulang dari sini. Pasti lagi Panas nyoba. dalam. Atlet nggak boleh minum es. Boleh nggak Mas? Boleh nggak Mas? Boleh nggak? Sekali nggak apa ya. Sekali. Ini IC-nya itu kok. Terbatas kok. Bukan yang Ini nggak ada bolehnya kok. iya. Ini saya pesannya yang itu. Oh, yang Less sugar. Iya. Oh, iya. Ini dari daun asli. Yang kita perus sendiri, Oh. olah sendiri, Oh, yang iya. ya. Ini spesial buatan kita. Oke, makasih. Terima kasih. Repot-repot aja. Terima kasih. Boleh Mas diminum dulu. Diminum Mas. dulu. Mari diminum dulu. Katanya yang tadi haus. Saya juga diminta. Diminum dulu, diminum. Sama-sama. Pak Rama sendiri aja. Ya, sama saya rumah sendiri. Ini boleh dijual berarti? Katanya Boleh. Bawa pulang aja semua. Orangnya juga bawa. Kocak. Umur ya. Maaf tadi ada kejadian kecil.
Jadi ini kan masnya kan hari ya. Ya. Itu kedepannya ada kayak pencapaian yang ingin dicapai nggak untuk akhir-akhir ini? Ini kan udah di gitu. Ya. Kalau untuk akhir-akhir ini capaian kedepannya sih menurut saya yang pasti fokus di latihan dulu ya. Untuk target saya di POM musim depan. Itu tahun berapa atau tahun bulan berapa? Mungkin 2027 kalau nggak 2028 Tahun depan? ya tahun depan. Yang penting saya konsisten latihan sih. Kan pasti kan kalau POM kan olahraga mahasiswa kan, pasti kan mahasiswa yang dari universitas ternama. Jadi untuk saya pertama dari Universitas Wahid Hasim tidak mau ketinggalan gitu loh, mau ngajar prestasi di POM-nya gitu sih. Untuk nggak ini? Kalau aku karena beberapa bulan ini lagi TC karena keseharian untuk persiapan World di bulan Oktober, akhir Oktober kalau nggak salah, World 2026. Targetnya atau keinginannya sih pengennya medali emas ya. Insya Allah semoga doain aja apapun yang terbaik buat nanti hasilnya. Yang penting tuh semangat latihannya harus dijaga. Kalau kata batik hatinya gitu. Oh. Ya gitu sih paling. Terakhir nih, kalau boleh memberi pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke mahasiswa lain yang ada di UMHS ini untuk menekuni olahraga itu sambil kuliah. Buat teman-teman yang mungkin sama kayak buat saya atau masih sekarang, latihan sambil kuliah, semangat karena semua proses itu pasti ada hasilnya. Tetap jalanin, semoga hasilnya itu apa yang kalian harapin gitu. Tetap latihannya semangat, prestasi juga harus dikejar, tapi kuliah juga jangan ditinggal. Untuk pesan buat mahasiswa lain ya, pertama yang atlet tetap semangat dan jaga konsisten buat meraih hal-hal yang menaikkan value ya, terutama meraihkan prestasi bisa menunjang masa depan juga kan. Apalagi di rumah ada orang-orang yang harus dibanggakan, orang tua, teman, dan juga pelatih, klub dan lain-lain. Menurut saya itu sih. Sangat menginspirasi banget ya. Mungkin bagi satu mas akhir gabung di bulan bisa. Boleh. Itu di silat. Boleh kalau ini juga. Kalau saran-sarannya ada. Ini juara mana? Apa sih namanya? Iya, lagi RT untuk juara satu kelurahan gitu. Alhamdulillah juara harapan 3. Tadi mau lanjut apa latihan apa gimana nanti sore? Nanti sore ada latihan. Mbak ini Ini sama ya, ini ada latihan. Habis ini langsung bandingkan. oke, selain ya kalian semua. Ya. Terima kasih semua tetap. Terima kasih. Kita berhati. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke. Nanti kalau misal kalian tidak jadi orang yang terkenal, jangan lupa kita. Iya pasti. Nanti udah kami ke rumah kalian. Mau ngapain ya? Oh, jangan. Kita yang ke rumah kalian dong dengan. Kan ini kan Bukan dong. Pacar saya itu ada di Jakarta. oh iya. Yang berapa itu? Iya, Pak. Suami saya. Oke. Berhubung ini udah waktunya sholat zuhur, kita akhiri. Terima kasih sudah Terima kasih.
kuliah dan latihan malam sampai sini. Cuma dikasih ekstrak. Ya Orang Allah. ini seger banget. Kita berdua memohon maaf ya jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Ya. Boleh kita ke kamera sambil boleh teman-teman situ. Boleh. Satu action ya. Oke. Hah? Kita teman-teman FPOK ya? Iya, teman-teman POK ini. Ya. Satu pakai teman ya? Iya. Bisa turun dari Bye-bye teman-teman FPOK. Kerannya betul. Nah, ayo mas. Oke, selamat pagi pemirsa. Hari ini kembali di TV Liga FPOK. Salam olahraga, jaya. Oke, setelah kemarin kita kedatangan atlet dari atlet gulat dan juga atlet silat, hari ini kita akan kedatangan atlet dari futsal dan juga atlet dari hoki. Oke, beri tepuk tangan untuk atlet hoki. Oke, berikutnya ada juga atlet dari futsal. Beri tepuk tangan. Silakan dulu, Mbak. Oke, ini spesial banget ini hari ini teman-teman. Oke, kita sebelumnya perkenalan dulu ya. Tadi lupa belum perkenalan. Ini dari kiri saya ada Mas Yos, Mas Saiful. oke, saya sendiri Mas Brahma. Kita langsung perkenalan nih guys. Ini kita kedatangan tamu spesial dari atlet Unwas. Mas, siapa ini Mas? Saudi. Oke Mas Aldi, Mbak, siapa Mbak? Amanda. Mbak Amanda. Oke, sini Mas Saudi ini adalah atlet futsal dan Mbak Amanda ini adalah atlet hoki. Oke, Mas, sebelumnya itu Mas Saudi ini dari mana Mas? Asalnya asli dari Kendal, Jawa Tengah. Oke, Mbak Amanda? Sama. Oh, dari Kendal juga ya? Ya. Tetangga ini? Beda kecamatan. Oh, beda kecamatan. Mas Saudi kecamatan mana Mas? Soalnya saya dulu pernah Kecamatan Maguyung kalau Masnya tahu. Oh, enggak tahu saya. Masnya mungkin tahu ini. Enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Saya pernah lihat soalnya di. Emang muka saya pasaran kan? Bisa jadi Mas. Kakak Mas Saiful ini dari Blora teman-teman. Blora terkenal memang itu Mas Saiful. Oke. Kalau Mbak Amanda kecepatannya? Kecamatan Raja. Oh, Singorojo. Tahu. Enggak tahu juga. Oke. Mas Saudi, itu dulu itu kok bisa kenal futsal gimana? Panjang ya? Panjang banget ya. Panjang ceritanya panjang. Karena perjalanan hidupnya mungkin lumayan panjang juga. Sedih kalau diceritain. Emang. Ih, mau cerita dari awal Pak? Langsung ke Boleh, ini. dari awal boleh. Dari awal aja ya. Boleh. Mungkin saya waktu TK itu suka lihat di daerah saya itu banyak yang main motocross itu. Oh, terus, motocross. ya, terus saya minta support dengan orang tua, akhirnya bikin motocross. Terus saya ikut itu sampai SMP. SMP saya alih profesi lagi jadi atlet taekwondo. Udah lumayan serius di atlet taekwondo, udah
nasional hampir 3-4 kalian itu udah pernah sih. Udah berapa kali kepala kena itu? Iya udah Oke, berkali-kali. oke. Terus SMA ganti profesi lagi itu jadi pemain sepak bola. Lumayan saya tekuni itu. Saya masuk di Pusat Kendal sepak bola. Terus mau lulus SMA ganti profesi lagi jadi atlet futsal. Dan seterusnya sampai sekarang ya Mas? Mungkin seterusnya mungkin bisa jadi. Bisa jadi ganti profesi lagi. Iya bisa jadi. Masih ini saja kan. Masih belum tahu pastinya. Berarti dulunya itu malah tidak langsung fokus ke futsal ya Mas? Malah futsal ini baru-baru ini mau lulus SMA itu mungkin baru 3-4 tahunan ini. Mas Awi juga baru kemarin gitu ya membanggakan Nuas ya Mas. Itu kemarin menang di final ya? Iya. Di baru sampai semifinal tuh alhamdulillah. Itu event apa itu? Di event NCFS Di mana? di Universitas di Gorwin Wali 9. Oh, di Win. Wali 9. Kalau tambah satu berarti Wali 10 enggak ada Mas? Sama Win. Wali 10. Di Win Mas. Win. Ya itu wajar. Oke, Mas Awi ternyata atlet yang sangat berprestasi dari dulu teman-teman. Kita nanti di akhir bisa lihat Mas Awi mecah-mecah ya. Katanya atlet taekwondo ini bisa kakinya sampai kepala ini. Sekarang saya hobi berenang mangrove guys. Beda mana juga. Oke, ternyata atlet kicau. Kali cuplikan ya. Kali cuplikan. Coba kasih cuplikan ya kicau. Ya, cuplikan. Oke. Kemana ada? Dulunya itu Mbak Wanda gimana? Langsung ke atlet hoki dari kecil atau sebelumnya kayak Mas Awi ini dulu nge-trail atau gimana? Ya. Kalau saya sih kenal hoki SMP. Oh, dari SMP? Iya kan belum tahu. Di sini kan minoritas ya hoki, belum ada tahu juga kan hoki itu apa. Nah, tak kira itu hoki apa aja? Keberuntungan. Oh, siapa aja. Ikut hoki nanti jadi hoki Mas. Oh, oke. Jadi awal SMP itu kan ada ekstra kelas 2. Ada di SMP ada ekstra hoki, terus saya coba ikut, kok kayaknya menarik. Terus latihan setiap minggu, habis itu tiba-tiba ada kejuaraan, terus ikut perlombaan, akhirnya suka sama saya. Oh, itu SMK mana? SMP mana? SMP 2 Puja. Oke, itu guys, SMP 2 Boja. Di sana ekstranya ada hoki. Boleh dicoba tuh daftar ke sana yang orang Kendal. Sana ada pesantrennya juga? Apa? Pesantren. Tidak ada. Kita di pesantren juga, Mas? Saya pesantren juga. Waktu SMP. Pernah profesi ustaz? Hampir mau jadi ustaz saya. Oke. Jadi Mbak Amanda ini dulunya SMP ya. Sampai sekarang ya? Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ikut hoki. Konsisten ya. Oh, konsisten. Mungkin kalau saya kan ganti-ganti profesi gitu ya. Karena saya nggak punya profesi terus tak tekuni Mas. Hoki aja. Biar hoki ya Mas. Itu besok ajakin ya kalau hoki biar kita ikut hoki ya. Oke. Kalau sekarang kan masih di kuliah ya? Iya. Biasanya kan anak kuliah itu cari pekerjaan freelance ya, kayak misal kerja di toko ataupun di apa ST gitu, banyak kan di ST ya. Kalau Mbak Amanda kan basic atlet, mungkin apa melatih hoki juga atau yang lain? Ya, kalau saya ikutnya di privat renang. Privat renang. Oh malah privat. Jadi saya gabung ke klub berenang klub itu renang. kan privat satu-satu, jadi saya ikut. Gitu. Berarti nggak harus bisa hoki, terus yang lain juga bisa semua ya. Ya, soalnya di pembahas ini kan masuknya di PJKR, Oh, itu kan di semua PJKR. orang kan harus bisa. Jadi semua bisa. Sehat bugar ya, bisa semua itu harus.
kayak sempurna banget. Dicontoh guys, contoh. Mas, diminum. Ya. Oke. Ini bukan iklan ya guys. Ini kebetulan kita tadi perjalanan beli. Mas Saiful. Ya, agak batu sedikit sih. BTW, Kasih dulu. ini sponsornya dari produser ya? Oh iya, kita ini sponsornya dari produser Mas Husni. Tepuk tangannya. Orangnya di sini mas. Oh iya, kebetulan orangnya di belakang kamera ya guys. Cari aja IG-nya. Oke. Mas Awi dulu itu pernah ragu dah. Maksudnya, misal Mas Awi dulunya itu pernah ke trail nih. Kalau kecil kan nggak ada rasa ragu ya. Ini kalau ke futsal deh. Futsal itu kemarin ya berarti ya. Itu pertama itu ragu dah. Maksudnya kalau ragu sih dah ya. Misalnya sebelumnya di sepak bola. Maksudnya dalam latihan atau ikut lomba-lomba itu pernah ragu. Kalau ini tuh aslinya tuh terjerumus tapi nggak sengaja. Iya. Kalau kan saya awal dari taekwondo dulu itu, Ya. kan cuma latihan bisa pindah jadi atlet bola itu dulu, sepak bola dulu itu juga nggak sengaja dulu. Kan jauh banget itu, nendang orang sama nendang bola. Beda. Nah itu kan saya cuma main bola sore ikut, sebenarnya ikut seleksi. Nah alhamdulillah keterima dulu di sepak bola. Nah terus saya itu tarkaman di futsal, ikut tarkam futsal. Ada pelatih yang lihat terus diajakin itu awal lu ini langsung ikut AFP Championship. Apa? Ini U9-nya futsal kayak ini loh, Porda. Jadi tiap kabupaten di Jawa Tengah. Oh, kayak Popda gitu ya. Ya, Porda, tapi enggak dari sekolah. Oke. Dari angkatan futsal dari Tanjaru. Gitu. Terus lanjut di ada SFL juga itu. Kalau SFL tim Ya. se-Jawa Tengah juga. Oh, oke. Kalau AFP kan namanya kabupaten kota. Oke. Terus lanjut lagi itu dari gak sengaja, awalnya cuma ikut tarkaman doang itu, terus ada pelatih yang ngajakin, terus akhirnya sampai kemarin akhir tahun kualifikasi Porprov Jawa Tengah, alhamdulillah lolos. Alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Itu guys, contoh dari yang sengaja terjerumus, ternyata terjerumus itu tidak harus ke keburukan. Ya, Ini kebaikan. itu. Oke. Saya juga begitu. Saya terjerumus di reporter. Kalau di CNN. Oke, Mas Awi. Kepalanya pindah. Kalau gambarnya ini pernah ada Pak? Kena apa itu kepala itu kan bahaya itu. Bahayanya itu dari apa itu? Itu bahannya tuh apa ya? Kayak tolak peluru tapi itu ya kena juga tapi ada lapisan karetnya. Beton, dari beton. Nggak tahu juga. Pak. Oh enggak. Beton pecah. Oh iya. Beton pecah. Itu kayak tolak peluru. Iya, Tolak keras. Bilangnya keras. peluru bisa ditolak ya itu. Iya. Oke. Berarti seperti itu. Oh, berarti kan tolak peluru itu bahannya kayak seperti besi dah sih. Iya, jalurnya besi. Tapi kan kalau tolak peluru kan besi tok. Bola hoki itu ada lapisan karetnya. Oh, berarti dalamnya besi, luarnya karet. Iya, kayak bungkusnya. Oh, bisa dibuka berarti kan bungkus. Oke. Itu dipukulnya itu alatnya apa, Mbak? Kan soalnya itu berat. Alatnya stick. Nggak stick ekstrim. Kan kalau di hoki luar negeri kan di es. Stick BS. Nggak bisa stick. Udah bisa. Udah bisa. Udah ya? Itu jangan kelala. Udah bisa itu. Enggak, makanya. Oh, iya. Stick PS. Kalau di es kan sticknya kan stick apa ya kayak buat
tongkat gitu kan. Kalau di sini tuh stick panjang, terus itu ada apanya ya, kayak kanolannya kayak pancing gitu loh. Air. Ya kayak gitu bentuknya, tapi dari kayu. Terus karbon tapi nggak kayu. Malah karbon. Iya. Soalnya kalau kayu kan tuh orang luar biasanya pakai kayu tuh. Soalnya bolanya kan kayak seperti daging Krabby Patty itu. Iya ya sih. Ya kan, bunder yang itu loh. Bunder warna merah kayak seperti Krabby Patty itu loh guys. Kalau orang luar tuh saya tahu seperti itu. Soalnya. Kalau Mas Saudi apa mainkan sepak bola ya, pasti tahu lah perbedaan main di lapangan sepak bola dan perbedaan dari futsal juga. Tenaganya lebih habis di mana kalau main itu? Kalau masalah tenaga itu aslinya sama saja, tergantung intensitas permainan. Kalau permainannya cepat, lebih serangan itu lebih capek, sama aja. Sama aja ya? Iya, tergantung intensitas. Kalau sepak bola pasti apa ya? Untuk cederanya pasti banyak ya. Kan sering bertabrakan dengan pemain musuh. Sama aja masalah tabrakan di benturan itu sama aja di futsal, di sepak bola. Apalagi di futsal lapangannya lebih kecil, lebih sering terjadi benturan. Lebih resiko ya. Lebih resiko, apalagi kan nggak di rumput, nggak di tanah kalau futsal. Aslinya bahaya semua, tergantung pintar-pintaran kita buat meminimalisir cedera. Tapi futsal ada yang di tanah. Belum tahu mas. Endapan. Ada. Kalau udah belum ditanya. Aduh, oke. Kalau itu intensitasnya lebih berat atau gimana? Sama sih, dulu kan kayak sepak bola sama futsal. Bedanya kalau di hoki sebutannya indoor dan outdoor. Emang nggak susah ya? Lari sambil pegang tongkat gini-gini itu enggak kiuan atau gimana gitu? Ya susah-susah gampang sih kalau udah terbiasa ya. Malah susah kalau futsal. Kalau musuhnya bikin emosi, Enggak dipukul itu. pelanggaran mas, soalnya itu kalau hoki bola kena tangan aja, bola tangan, bola kena kaki aja itu pelanggaran. Jadi harus kena sedikit. Oh, berarti seperti di bola itu hand. Nggak boleh kena kaki. Iya, nggak boleh kena kaki. Kaki musuh boleh? Nggak boleh, pelanggaran juga. Tuh. Kalau mengatasi apa poin itu kan tertinggal jauh ya. Apa Tuh, tuh? mengatasinya biar bisa mendekati dengan poin musuh gimana mas? kalau sepak bola Ya atau mencari taktik yang lebih unggul lagi. mungkin ya dari segi taktik, Ya. kesiapan tim itu bisa jadi faktor kekalahan kemenangan. Kesiapan diri, soalnya kan bukan permainan individu, Iya. permainan tim. Di perkembangan tim juga Harus sering komunikasi ya. ya komunikasi lewat WA, telepon. Oh, PC. harus biasa gitu kan. Kalau sekarang yang lagi ngetren itu live TikTok. Ya itu. Kalau jadi paling banyak berapa mas? Yang nge-give ini yang tanya. Makasih ya mas. Gifter. Oke. Itu nasihat dari sang kapten. Intinya harus kerjasama sepak bola atau yang lain lah, cabur itu yang intinya kerjasama itu harus kerjasama, tidak boleh egois sendiri, itu tidak boleh. Nanti jadinya Kalau renang kan sendiri ya mas. apa? Kalau renang Ya kan saya Bisa maksudnya egois. kerjasama. kerja pabrik ini ya. Mas Saiful ini suka banget. Nah. Oke. Jangan kaget. Oke, kemarin tuh saya lihat tuh dengar tuh Mas Rocky sempat gandangan manuk. Gandangan burung. Lomba burung. Sobat saya. Sekarang saya kan kalau kuliah kan cuma hari Rabu sama Kamis. Terus
sekarang semester berapa? Ya, semester 6. Oh. Udah kuliahnya udah tiap hari seperti semester awal-awal, jadi banyak waktu senggang. Jadi kalau nggak ada tarkam bola, tarkam futsal itu tarkam dulu kayak. Gimana itu tandingnya tarkam dulu? Ya kayak Bisa tarkam juga ya? Oke. ya Tarkam juga. Ganti profesi dari yang Nah ini kayaknya tadi. Ini kita ganti, cuman belum tetap. menambah kalau Menambah. ini. Menambah. Sebagai sampingan ya Mas? Ya, bukan sampingan juga ini. Sudah tetap ya? Udah agak tetap ini tiap hari. Kalau pagi sampai tidur itu burung terus itu. Tinggal main bola, tinggal futsal itu. Dailan mana? Alhamdulillah jangan sampai. Oke. Nah, gurunya kalau tidur emang nggak bisa jatuh Mas? Kan sering digantungan terus tuh. Belum tahu ya. Besok nanti saya taruh kasur juga kalau bisa taruh kasur. Oh, oke. Dan Mbak Amanda ada gandangan manuk juga. enggak punya pilihan. Tuh apa? Sekarang itu udah ada. Selain ngajar renang dia. Apa? Ada sih saya ngajar renang, latihan hoki, kuliah, cuma itu kerjaannya. Kan sekarang apalagi udah TC buat Porprov besok September. Oke. Udah latihan lagi. Oke. Rismanya untuk Mbak Amanda ketik. Udah, ketik 1 2 3 pagar untuk suaranya. Kayak geng. Oke. Ternyata sebentar lagi akan mengikuti lomba besok. Oke. Kalau lomba itu gimana? Lomba itu Porprov itu kayak tahun kemarin kan Padi Raya. Padi Raya tempatnya di mana ya kemarin? Di Kudus. Pati dari Pati. Enggak, kan Pati Raya daerah kotanya itu. Oh. Kalau besok Semarang Raya itu kalau nggak salah di UIN. Oh, Semarang malah ada di luar. Enggak. Hanya merampilkan Semarang Timur. Kemarin tanya di Jember. Datanya di Jember. Oke, pasti resiko cedera tinggi ya Pak. Kalau biasanya kan atlet terkena cedera pasti ada kayak trauma ya untuk main lagi. Gimana untuk meningkatkan biar traumanya itu hilang? Kalau trauma yang hilang itu tergantung diri sendiri. Kalau masih mau semangat, apa targetnya yang mau dicapai tetap melawan rasa traumanya itu. Harus diri sendiri yang memulihkan ya. Mas, kalau latihan kan pernah bosen ya Mas? Sering ya? Kalau saya kalau latihan pasti bosan guys. Itu kalau saya. Sarannya biar tidak bosen, latihannya gitu-gitu aja, tidak melelahkan. Jujur, kalau saya latihan tuh bosan saya. Paling males saya latihan. Itu. Kalau saya sukanya langsung game permainan gitu aja. Padahal yang penting aslinya. Iya. Jangan dicontoh itu. Dari latihan tapi gimana ya? Kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Sportif. Ya, tanggung jawab. Gimana pelatih instruksikan itu harus kita lakukan. Walaupun bosan, ya itu harus tanamkan di diri sendiri, harus ada rasa tanggung jawab. Gitu. Kalau Mbak Amanda pernah bosan? Cuma mentok. Pernah sih bosan kayak sama kayak bosan latihan tapi pengennya di game aja kayak pertandingan. Tapi kan kalau di hoki kan kalau mengandalkan cuma ikut game kan nggak bisa. Soalnya kalau mainnya di indoor kan itu kan di mana itu ada posisinya sendiri-sendiri. Jadi kalau nggak latihan setiap posisi setiap latihan itu nggak bakal bisa, nggak bakal menyatu sama tim juga. Menyatu. Kan permainannya Tim. harus. Dan Mbak Amanda itu di tim sebagai apa? Kalau saya biasanya main depan sih. Langsung nyerang gitu. Striker. Iya. Oh. Kan malas lari jadi di posisi depan cuma nunggu bola gitu aja.
sama berarti sama kayak futsal ya? Iya, 5 orang ya. sama. Ada yang kiper juga. Ada. Kipernya pakai boleh tangan dulu. Boleh kan kita kan kayak ada kostumnya sendiri kayak apa ya? Kayak robot gitu kostumnya. Oh, udang. Nanti ada gitu. Kalau pakai Ultraman enggak boleh. cuplikan. Jangan salah Ultraman, Mas. Jangan. Kasih tayangan gak ini foto kipernya? Oke, ini fotonya. Oke. Kayak robotnya Mas? Apa? Kayak robot kan? Belum tahu. Oke. Berarti itu kipernya boleh pegang malah. Boleh kan? Kipernya itu kayak ada robotnya gitu loh. Tangannya, yang satu buat memukul, yang satu pegang stick gitu kan. Oh, oke. Saya baru tahu ini olahraga hoki, olahraga keberuntungan. Oke. Ternyata kiper boleh. Tapi boleh ditendang, boleh ditendang ya? Boleh, kalau kiper boleh. Oh, boleh ditendang. Berarti kalau umpan ditendang gitu. Kalau umpan gimana? Umpan ke depan. Oh iya, boleh Ditendang? Iya. Soalnya kalau pakai stick susah juga. Oke. Mas Aoki Ya. udah mau ini ganti profesi hoki. Sementara ini belum ya, belum. Cuma sekarang masih menekuni di futsal, sepak bola, sama Enak mana? udah, sementara 3 profesi itu cukup. Hariannya udah repot toh, Mas. Hariannya udah repot, dari pagi sampai malam itu udah repot. Kayak anak anak ya Mas? Iya. Malah lebih enak burungnya daripada saya. Kok bisa? Iya, iya. Orang saya minumnya es teh, itu minumnya tan, sama jamu juga itu. Biar apa Mas? Saya. Masih. Minumnya larutan. Kasih resepnya gak ini, biar burungnya juara. Malah dikasih larutan itu. Iya. Itu udah saya kasih tahu resepnya ya. Nanti kalau kalian mau beli saja burung saya. Udah itu. Burung saya. Promosi Mas. Udah itu. Langsung biar repot-repot langsung beli burungnya aja. Langsung aja ya. Nah, Mbak Amanda ya, jujur ya, pernah nggak mukul kaki musuh? Pernah sih. Terus musuhnya itu gimana? Yang sakitan kan nggak sengaja. Nggak bisa sih apa pelanggaran gitu. Enggak, kalau mukul apa namanya stick ke kaki itu nggak pelanggaran. Yang penting jalan bola kesentuh kaki. Oh berarti Kalau mukul orang nggak apa-apa ya? Nggak Iya, pelanggaran juga. Juga. Kan nggak sengaja mukul. Beda kalau sengaja dipukul Iya. itu pelanggaran. Mungkin kalau futsal boleh. Dulu. Tapi pelan. Mukul ya itu. Iya. Mukul. Ini tadi. Iya. Tangkap. Iya, ini pertanyaan gimana saya juga lupa. Saya asal boleh. Tarkam gantang burung itu gimana? Nah, ini yang perlu Burungnya tawuran apa gimana? banyak-banyakan ngomong, Mas. Banyak-banyakan ngomong, lama-lama ngomong. Burungnya bisa ngomong Mas? Iya. Saksikan nanti. Paling mahal itu burung harga berapa sih? Kalau masalah nominal itu tergantung yang jual ya. Oke. Kalau mau beli burung di saya itu ya langsung hubungi saya aja lah ya. Ya mati. Biasanya ya ini ya. Kalau online bisa online. Kan bisa online. Hidupnya pakai apa? CNT bu? Yang punya saya itu kemarin ini Mas, ditawar orang Jambi. Ya. Nah ini saya masih bingung ngirimnya gimana, burung Jambi sampai Jambi ini gimana. Masih repot, CNT nggak bisa. masih repot ini. Bingung saya juga Mas ini. Diterbangin aja nanti kasih alamat. Oh, iya itu. Udah ada tawaran dari orang Jambi ini. Tapi bingung ngirimnya saya masih saya tolak dulu. Ada usul apa ini ngirim sampai Jambi. Bisa mengira kapan. Kemungkinan dilepaskan aja burungnya kasih alamat. Masuk akal, bisa boleh. Kalau harga sepatu yang paling mahal berapa mas? Sepatu futsal. Sepatu burung. Sudah itu bayar. Oke, untuk sepatu futsal yang paling mahal.
Mahal-mahal. Kalau yang mahal banyak, kalau yang punya saya sendiri Ya. murah-murahan mas. Nah ini kita spill ya guys ya, spill. Kalau sepatu futsal tuh ada 3 ya. Iya. Tiga pasang. 3 pasang. Kalau 3 dan 1 nggak mungkin, kakinya 2. Oke. Sepatu futsal 3, sepatu bola 2. Itu 3 pasang udah ada yang 3 pasang itu yang satu itu dari dulu atau Ya masih tak pakai sampai sekarang, sering kita ganti. Soalnya kan kalau sesuai mood aja sih, sesuai tren. Sesuai tren. Trennya lagi Oke. pakai ini Ungu ya. ya, ungu. Soalnya tren kan juga kan. Paling mahal apa mas? Gak usah sebut merek ini. Kalau Harga. Oke. kerja dari 400 sampai hampir 700-an lah. Bohong. Saya- Saya ada mas, Percaya. Soalnya olahraga itu paling mahal untuk apa? Outfitnya itu. Nah. Ya. Saya murah-murah aja dari lokal. Suka ya brand lokal ya. Suka lokal ya mas. Kenyamanan. Kalau Mbak Amanda itu stick paling mahal berapa? Kalau stick tuh udah disediain dari apa namanya kayak klubnya sendiri sih. Berarti nggak tahu harga aslinya. Harganya sekitar 1,4an 1 stick. Mahal juga ya. Mahal dari kayu murah ya. Soalnya udah Mas kalau kayu jati nah. Ya, mahal biasa kalau sudah tua sih. dibuat beli apa namanya kaos tangannya, dodonya kan udah di situ. Jadi kalau mau beli stick sendiri kayak kemana-mana gitu. Memang ya, olahraga itu mahal banget. Buat perlengkapan itu mahal banget. Mahalan lomba burung. Iya, burungnya yang mahal ya. 3 sepatu saya masih mahalan burung 1. Oh iya. Sing ini saya lumayan. Spill burungnya mas. Pak, harga. Jangan. Nah itu 3 sepatu saya masih mahalan burung saya. Masih ada sport. Kenari kalau saya. Kenari. Ya. Barang yang saya pakai sama burungnya lumayan. Setiap event menang atau bukan mas? Menang. Kalau saya menang, Ah. jangan boleh kalah. Yang terakhir dapat juara berapa? Juara 1 saya. Hadiah berapa? Juara 1. Hadiahnya sepeda listrik. Ada buat anak kecil itu. Sudah punya pacar belum mas? Ya ini Halo. Ini pribadi. Gak apa-apa sih. nggak punya dari kecil ya. Dari salahnya sampai Oh sekarang dari kecil lah punya. nggak pernah pacaran. Oh iya. Ah, enggak. Kan basicnya pondok ya. Basicnya pondok. Sudah kan dari kecil saya lahir nggak pernah pacaran sampai sekarang. Berarti terakhir putus sama tali pusar ya mas? Iya betul betul. Oke. Ini soalnya saya tuh dari kecil dididik malah tak profesinya. Wah Apa itu mas? mendekatinya saja tidak boleh. Artinya apa? Artinya apa? Mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukan. Ada prosesi ustaznya juga ya mas ternyata? Iya ini saya semi ustad ini. Besok ada acara tahlilan mas di Bangkul, nanti datang ya? Boleh. Tahlil. Jauh ya Pak? Dekat sih, kosong. Ada ohnya saya. Ada ohnya. Nanti kalau mau hadir di pengajian saya nanti kasih sini brosurnya. Oke. Tampilin dan pengajian saya. Itu brosurnya ya. Biasanya saya juga kalau pengajian sering live TikTok juga, tapi live TikTok. Itu. Pengalamannya juga banyak. Ya, kamu juga sering nonton itu. Ini nonton. Wes. Mas Saiful. Mana Saiful? Thomas. Aduh. Saiful juga ada ini nih. Saya juga atlet loh. Atlet apa mas? Atlet lari. Lari apa? Lari dari masalah. Masalahnya apa? Banyak sih mas, kalau masalah saya itu Banyaknya berapa? aduh, nggak bisa ada yang tanggung. Biar saya aja.
Oke Mas, terakhir ya, untuk kesan pesan buat atlet-atlet Indonesia yang masih berproses, kesan pesannya apa saja? Oke, sorry, bukan atlet Indonesia ya guys ya. Untuk atlet Unhas yang satu profesi ini, pesannya apa? Dari tampil. Kalau dari saya yang penting semangat untuk mencapai tujuan. Soalnya setiap perjalanan pasti ada tujuannya. Mas Alwi. Ya, tetap berjuang, fokus pada apa yang kamu lakukan, udah itu. Dan juga kandang manuk. Oke, kita sapa juga guys teman-teman dari Unhas ini. Beri tepuk tangan. Podcast yang mantap. Kita dapat ilmu banyak tuh teman-teman. Ini masukan dari Mas Sauki, atlet futsal. Ini juga Mbak Amanda, atlet hoki ya. Oke, kita tutup aja ya podcast hari ini. Terima kasih Mas Sauki. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas. Ya, Mas. Oke, sama Mbak Amanda. Oke, terima kasih untuk infonya hari ini. Salam olahraga. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.